dasar patubuhan alhamdulillah wahidun dan istiadat yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mahun dan sedaya pengurus takmir Masjid Al-Mahun lan Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Al-Mahun ingkang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Ustaz yang kami hormati Ustaz Sultan Kumalah Pontas Nasution yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Niko dari jauh Bapak Ibu karena biasanya ada Nasution itu dari mana Bu? Dari Medan, dari jauh ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Nek aslinya dalam ilmu mereka ketemu lihat alhamdulillah. Selanjutnya monggo berdoakan syukur dalam Rasulullah Subhanahu wa taala pilih tanda syukur menika kawula panjenengan sedaya monggo kita kerahkan nanti mau hamdalah sesarengan alhamdulillah. Mugi-mugi mau hamdalah menika manjahaken pilih kula panjenengan sedaya yang ingkang takwa, yang ingkang nurut menapa perintahipun Gusti Allah, lan yang ingkang boten sombong, lan yang ingkang sampun diparingi Allah kerendahan hati. Amin Allahumma amin. Shalawat salam mugi kunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, lan kula panjenengan sedaya mugi-mugi pikantuk syafaat lan ditetepaken Gusti Allah saged jalanaken perintah lan sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisa minangka perwakilan saking pimpinan Ranting Muhammadiyah Bali Jawa Selatan matur agunging panuwun dumateng Pak Duku lan sedaya jajaranipun Pak RW, Pak RT lan takmir Masjid Al-Mahun lan sedaya jamaah ingkang sampun rawuh, ingkang sampun nampi, ingkang sampun kersa silaturahim wonten ing pangaosan menika. Jadi kalau mewakili pimpinan Ranting Muhammadiyah Bali Jawa Selatan untuk pilih enten tindak tanduk lentah-lentunipun kula lan sedaya jajaran pengurus utawi pimpinan Ranting Muhammadiyah Bali Jawa Selatan niki insyaallah boten kantos tunggal minggu nggih kula panjenengan sedaya insyaallah melaksanaken apa Bu siang wonten ing bulan Ramadan. Iki kula panjenengan sedaya dipun paringi kekuatan lan kesempatan saking Allah saged lebet wonten bulan Ramadan lan saged kali kegiatan melaksanakan ibadah wonten ing bulan Ramadan samangke. Amin Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mupilih samangke ngrasukipun bulan suci Ramadan. Mari kula panjenengan sedaya sebelum masuk bulan suci Ramadan nika saling memaafkan. Terus kula mewakili rekan-rekan pimpinan Ranting nyuwun pangapunten, memohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu semuanya, seluruh jamaah takmir Masjid Al-Mahun dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kita saling memaafkan karena insyaallah ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, semakin ketika kita sudah saling memaafkan, walaupun umumnya itu memaafkan kalau kita sudah masuk Idul Fitri ya biasanya gitu. Tapi sunahipun menika jangan sampai kita lewatkan sebelum masuk Ramadan, kita saling memaafkan. Kita sudah saling memaafkan sesama manusia. Kalau sama Gusti Allah itu insya Allah walaupun dosa kita setumpuk belum, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah ketika kita benar-benar taubatan nasuha. Tetapi
Tapi dosa kita kepada sesama manusia ini yang harus kita saling memaafkan, mau meminta maaf dan juga memberi maaf. Kata menika semisal malik kula mewakili pimpinan Partai Muhammadiyah Indonesia Pusaka dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dalam acara pada malam hari ini ada kekurangan, ada bab-bab yang mungkin boten ujuk promo dumateng Bapak Ibu jamaah sedaya, kula nyuwun agung pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Mungkin semanten atur kawula mewakili pimpinan Partai Muhammadiyah Indonesia Pusaka pilih akan dari Partai Muhammadiyah Wakil Pangpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lufan selaku Ketua Pimpinan Partai Muhammadiyah Indonesia Selatan yang telah memberikan sambutannya pada malam hari ini. Memasuki acara yang keempat yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Sultan Umar Montas Nasution. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Saya beri sebuah pantun. Ada anak main perkusi, cakep betul, lemes banget jamaahnya. Padahal snacknya udah dibagi, udah dimakan belum snacknya Bapak Ibu? Ada anak main perkusi, perkusi merdu untuk hiburan. Terima kasih kepada MC memberi waktu si tampan kawan. Kita tenang terima ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para asatidzah guru-guru kami, ahli ulama cerdik pandai yang terus berusaha mengumpulkan masjid kita, mencetak generasi terbaik. Semoga insya Allah dari masjid ini lahir generasi terbaik yang nantinya mencintai masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati Ketua Pimpinan Partai Muhammadiyah Balai Catur Selatan. Kami doakan di bawah kepemimpinan beliau insya Allah Muhammadiyah tambah baik ke depannya, jamaahnya insya Allah tetap guyup rukun dalam persatuan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa seluruh jamaah yang hari ini hadir, tentu kami berdoa semoga Allah senantiasa mudahkan urusan panjenengan semua. Amin. Diberkahkan umurnya, istiqomahkan sampai akhir hayatnya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Ini serius banget sampai dengan kayak tenang dan tentu yang paling terpenting kita itu semua kita dipanggil dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka ta'aruf.
Indonesia atau bahasa Jawa? Manut. Baik. Nami kulo kok pada ini nggak cocok ya? Cocok ya. Nami kulo Sultan Kumala Montas Nasution. Sinten Bu? Angel ya. Jenenge ono kok. Sultan Kumala Montas Nasution. Biasa dipanggil Mas Sultan, Pak Sultan ya. Tapi punya jangan diganti ya. Tidak usah disebutin. Alhamdulillah saya dari Sumatera Utara, marganya Nasution. Kira-kira penjelasan semua tahu marga apa saja? Ada Nasution, apa nih Bu? Kasimuan, Lubis, pun ya. Nanti nyebutin nama-nama marga sampai akhir. Tapi sudah lama tinggal di Jogja, sudah 11 tahun Bu. Jadi nek ngomong bahasa Jawi kalau dikusakan seketik-seketik. Dulu kuliah S1 saya di UGM, Universitas Gamping Mengidul. Oh UGM itu. Ini yang kembali berbicara dari UGM ini. Oh saya kira bisa ya, bukan UGM. S2-nya saya di UIN Sunan Kalijogo. Jurusannya dakwah, komunikasi dan penyiaran Islam. Alhamdulillah saat ini kulo tinggal teng Kejawen. Atau gitu. Dulu tidak apa perumahan Kejawen, satu kampung dengan guru kita Ustaz Medi, sekretaris PRMD. Dan dulu saya pernah tinggal di Serumbung, bukan Sembung, Serumbung Magelang. Tinggal di perumahan mertua indah, omahe moro tuh. Karena istri kebetulan dari mana. Dan sekarang saya di Pondok Tahfidz Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Kemarin sempat viral, kalau yang ngikutin tahu pasti viral. Ya. Pondok Tahfidz Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Dan hari ini pertemuan pertama saya dengan panjenengan semua, masya Allah. Walau hujan rintik-rintik ternyata tidak menyurutkan semangat panjenengan semua datang ke majelis ilmu. Dan saya lihat wajah-wajahnya bercahaya, cahaya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini merupakan nikmat yang besar yang kemudian Allah masih ketuk pintu hati kita. Allah beri kita hidayah sehingga kita menyukai kebaikan-kebaikan. Hari ini buktinya kita berkumpul di masjid ini tujuannya untuk menuntut ilmu, pembahasan khususnya som-som Ramadan. Bapak Ibu, tidak terasa Ramadan tinggal menghitung hari. Betul? Kalau kita mau kedatangan tamu Bapak Ibu, biasanya apa yang kita lakukan? Contoh, panjenengan mau kedatangan Bupati niki Sleman, Sleman. Kira-kira apa yang jenengan siapkan Bu kedatangan Bupati Sleman? Masak sing enak, resik, apa nih?
maca ya. Gorden setahun diubah. Kenapa? Kita ingin memastikan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita ingin memastikan kita memberikan penghormatan yang terbaik. Ini memang kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Tapi Bapak Ibu tidak terasa juga kita akan kedatangan tamu agung. Siapa itu? Bulan. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut? Sebelum kita bahas persiapannya, kita nukil satu ayat dari Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum. Tujuan puasa itu akhirnya apa Pak? Takwa. Allah suruh kita puasa agar kita bertakwa. Tahu nggak Bapak Ibu apa balasan orang yang bertakwa? Apa Bapak Ibu? Surga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jannat, untuk mereka surga, tajri min tahtiha al-anhar, padanya mengalir sungai-sungai. Coba kita pelan-pelan dulu. Allah perintahkan niku kita semua berpuasa, tujuannya agar bertakwa. Orang bertakwa ini balasannya surga. Seolah-olah ini bukti sayangnya Allah dengan kita. Betul? Kita disuruh puasa agar kita masuk. Ya Allah, ya Allah. Pengen masuk surga atau neraka Bapak Ibu? Kalau masuk surga. Surga atau neraka? Nah, maka pertanyaan apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut? Satu, ada yang disebut dengan persiapan jasa dia. Nah, Bapak Ibu, persiapan jasa dia, persiapan fisik, persiapan kesehatan. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, besok ibadah Ramadan ini ya ada beberapa yang ibadah fisik kan gitu. Betul? Jadi kalau kita tidak persiapkan diri kita, khawatirnya kita terhalang mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan tersebut. Makanya ada orang-orang yang kadang ngedumel sama imam sholat, imam sholat tarawih. Ngedumel, imam takbir Allahu Akbar, setelah Al-Fatihah baca, kita jadi makmum di belakang, imam baca Alif Lam Mim, dalam hati kita mesti suwe ini. Ternyata dalam lanjut baca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Langsung itu Allahu Akbar. Oh, ternyata imamnya berubah yang tadi awalnya menganggap melawan karena mendengar alif lam mim al-Qur'an ini mesti sulit. Ternyata baca cuma 2 ayat, oh ini imam sing ahli.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak persiapkan fisik kita? Kita tidak persiapkan diri kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang siap mencari masjid jauh dari Al-Ma'un ini. Cari sing anu nopo? Wah, aku bali saking orang kene rumahmu. Artinya apa? Golek sing cari. Padahal bahkan di YouTube itu orang kita lihat, ya Allah ya Rabbi, ada yang bacanya bahkan tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tahu baca, tiba-tiba ada tolong. Ini surat apa itu? Ini yang kita ikuti, tentu tidak. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sejauh mana persiapan kita menghitung hari kemudian Ramadan? Tentu harapan kita jumpa dengan bulan yang suci tersebut. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Banyak orang senang dengan bulan Ramadan. Siap, senang, bahagia. Makanya Ramadan tadi dikatakan bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan bulan yang penuh dengan berkah? Karena isi dari bulan Ramadan itu menambah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Coba kalau kita perhatikan Ramadan itu dahsyatnya. Dari sahur sampai kita tidur lagi habis sholat tarawih, isinya semua kebaikan. Betul? Bahkan di bulan ini, masya Allah, orang-orang menjadi dermawan. Orang-orang menjadi luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan kalau mau ngomongin ekonomi, saat di bulan Ramadan kita bisa ngirit. Betul? Betul Bapak? Ibu-ibu ketawa kenceng, kelihatan udah pasang strategi gitu. Betul. Kenapa? Orang-orang masya Allah Bapak Ibu dermawannya luar biasa. Bahkan nanti di 2015 Ramadan, masya Allah, kalaulah kita lihat Bapak Ibu, di lampu merah itu udah banyak yang berbagi takjil dari berbagai komunitas. Betul? Jadi kebayang dengan jam 4 itu ibu, bapak sama anak tua naik motor setting ngelilingi 10 lampu merah di Jogja. Bayangkan dapat berapa takjil? Dapat 10 takjil, masya Allah. Balik pulang iso nganggo sahur. Bayangkan kita bisa ngirit dari berbuka puasa sampai sahur. Ini saya kasih tipsnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dahsyatnya Ramadan tersebut. Kembali lagi, kalau kita tidak persiapkan fisik kita, maka ini bukan hanya di Masjid Al-Ma'un, mungkin di masjid-masjid yang lain. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, Ramadan pertama jamaah kita sampai di atas betul? Belum dipakai. Sudah. Tahun lalu udah dipakai kan? Sudah. Belum. Gimana yang betul ini? Belum. Sudah. Sepertinya belum ya. Soalnya waktu saya lewat dulu itu saya masih di renovasi. Tapi biasanya sampai mana kalau pertama kali Ramadan jamaahnya Pak? Oh sudah kan? Oh minggu pertama. Baik. Di Ramadan pertama jamaah kita penuh boten Bu. Masya Allah, penuh. Masuk Ramadan 15 jamaahnya tekan pundi Bu. Ada kemajuan. Masuk 25 Ramadan jamaahnya tekan pundi Bu. Akeh jamaahnya tapi golek diskon nang pasar. Betul? Kenapa? Maaf, kita tidak
tidak mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik. Mohon maaf, kita tidak mencari keberkahan, kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu coba di Masjid Al-Ma'un konten buka puasa setiap hari apa? Setiap hari ada kajiannya? Ada. Berarti 30 kali. Ramadan atau tarawih, orang kultumen Bapak Ibu? Ada. Tambah 30 kali, 60 kali ceramah. Subuh ada kultur? 30 kali, 90 kali ceramah. 90 kali kita Bapak Ibu diingatkan oleh guru-guru kita di atas mimbar. Betul? Ayo awak musim sabar, ayo awak ojo lesu. Kan kata Bu? 90 kali diingatkan. Mau seorang masih berubah siti, betul nggak Bapak Ibu? Masa nggak ada kemudian kebaikan itu yang bertambah dalam diri kita? Masa kemudian tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Maka ulama-ulama terdahulu itu hakikatnya 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka itu doanya sama Allah, ya Allah pertemukan kami bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa, ya Allah terima seluruh amalan kami di bulan Ramadan. Bahkan Rajab itu, bulan Rajab yang kemarin itu sebenarnya kita sudah mulai menanam, sudah mulai membiasakan diri kita. Sya'ban itu mulai menyiram tanaman tadi. Ramadan itu saatnya panen kebaikan. Ramadan saatnya memetik hasil, bukan lagi coba-coba. Tak coba sholat tarawih, suyo borat, bukan itu lagi. Tapi saatnya memanen kebaikan-kebaikan, menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Maka pertanyaan simpel, bagaimana mungkin kita bisa manen, Bu, sementara tidak ada yang kita tanam? Betul? Bagaimana mungkin kita, Bapak Ibu, bukan tidak mungkin tapi kesulitan kita akan menghatamkan Al-Quran, sementara di bulan-bulan sebelumnya kita tidak pernah membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Coba Bapak Ibu, Ramadan tahun ini targetnya apa? Takjil. Ramadan tahun ini targetnya apa? Bismillah, pulau tahun ini target pulau one day one juice. Sehari 1 juz. Kira-kira gimana caranya? Bersolat 2 lembar. Kira-kira jenengan baca 2 lembar Al-Quran itu berapa menit? Jemaah mengalami kebatilan kabeh dikatakan tengah. Kira-kira 2 lembar itu berapa menit? 15 menit. 10 menit wis rampung. Berarti coba habis sholat ya 10 menit. Mosok ya 10 menit kita anggap lama. Enggak ya Bu ya? Kadang-kadang kita kalau udah ngobrol sama teman sejam masih Dokter kurang jawab kayak sejam masih. Insya Allah bisa 1 hari 1 juz. One day one juz. Jangan sampai one day one juz. Berbukanya one day one juz. Apel, juz mangga, juz semangka. Nah, ini kabeh santai. Persiapan yang kedua ada yang disebut dengan persiapan ilmu. Pertama tadi persiapan jasanya, persiapan jasa. Yang kedua persiapan ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita besok puasa itu
tapi kita tidak dapatkan apa-apa dari puasa itu. Yang kita dapatkan ngeleh, kaleh, lapar dan haus. Ini yang kita peroleh. Selebihnya apa? Kenapa? Karena kita mohon maaf, ada hal-hal yang kalau kita mengetahui ilmunya itu bisa merusak pahala puasa kita. Apa saja? Satu, orang puasa tapi masih logos. Berarti logos seperti itu. Logos itu dusta. Ya itulah kira-kiranya. Yang kedua, orang puasa tapi masih suka ghibah. Apa Bu? Jadi ibu-ibu tolong ya, besok saya kadang suka heran tuh sama lihat ibu-ibu beli kangkung kok iso sajam gitu. Beli kangkung apa di sini? Nah, jadi Bu, nama apalagi yang punya list di bukunya ini ya, buku catatan, hari Senin Ibu Tumira, hari Selasa Ibu Tumini, hari Rabu Ibu Tukijo, mulai besok Ramadan hilangkan tuh. Maksudnya pada hari Senin Ibu Tumini. Maksudnya hari Senin gibahin Ibu Tumini, Selasa Ibu Tumira, Rabu Ibu Tukijo. Ada listnya, dia punya list di bukunya. Hari ini sobo, ucapannya sobo. Oh, Tumira baru tuku motor. Biasanya kalau orang cerita itu motor saya itu nggak tahu berapa. Nah, ini dihilangkan yang ibu ini, dihilangkan. Hanya bisa menggerus pahala, bahkan menghilangkan pahala puasa Ramadan. Yang pertama tadi apa? Kan misalnya loh, dus. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, namimah. Apa Pak? Namimah. Napa niku namimah? Adu domba. Mengadu domba merusak hubungan yang baik di antara dua orang. Ibu harus nabi kiamnya dirusak hubungannya. Jari iki jenengan ngeten, jari iki. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Yang kelima, yaitu memberi kesaksian palsu. Baru saya tadi langsung datang air minum saya. Panitianya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paham ilmunya, maka pertama mesti dia tidak akan membiarkan dari kenikmatan yang Allah berikan terbuang dengan begitu saja tanpa bertambahnya kebaikannya. Kenapa? Orang tersebut paham. Orang yang puasa, Bapak Ibu, disediakan untuknya satu pintu surga. Nama pintu surga ini namanya Ar-Rayyan. Fil jannati thamaniyatu abwab. Surga memiliki 8 buah pintu. Fiha babun yusamma Rayyan. Ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita tahu ilmunya, tentu kita pengen tadi jadi ahli surga. Orang yang paham ilmunya, Bapak Ibu, Masya Allah, kata Nabi, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani jami'an lil abdi yawmal qiyamah. Al-Quran, as-siyam, puasa, wal Quran, Al-Quran, keduanya besok pada hari kiamat memberi syafaat. Puasa itu berkata kepada Allah, memberi kesaksian kepada Allah, ya Allah, dia menahan rasa lapar dan syahwatnya. Izinkan aku memberi syafaat untuk. Al-Quran berkata, Bapak Ibu, ya Allah, dia menahan kantuk
antara kita yang baca Quran sampai terkantuk-kantuk kan boleh. Jangan terkantuk-kantuk. Baru buka mushaf dan tak baca Quran. Baru buka. Tutup orang itu buka. Maka izinkan aku memberi syafaat untuknya. Kemudian apa kata Nabi? Wa yusyafa'an. Kemudian asyam, puasa dan Al-Quran itu diizinkan memberi syafaat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting tadi ilmu. Bahkan kata Nabi, ada 3 golongan yang doanya itu tidak tertolak. Satu siapa? As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Siapa lagi? Pemimpin yang hadir. Siapa lagi? Orang yang terzalimi. Sebelum kita lanjut, izinkan saya minum sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, mohon maaf, kata beliau, maka di antara sebelum masuk yang ini, persiapan yang ketiga itu disebut dengan persiapan maliyah. Apa bu? Maliyah. Nomor itu harta, mal, persiapan harta. Ada yang kita khusus siapkan harta yang memang kita khususkan di bulan Ramadan. Bismillah, ini khusus untuk bulan Ramadan. Kenapa? Kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia mendapatkan balasan ghayra annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Maka pahalanya itu dia dapatkan tadi seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang dia beri makan tadi. Ghayra annahu la yanqus, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi kebayang Bu, jenengan itu menyediakan makanan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Gitu kan? Berarti yang ikut makan itu kira-kira 150 orang. Dan itu puasa semua. Berarti jenengan mendapat pahala 150 orang yang berpuasa. Jadi bagi makan orang puasa, kita dapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun. Okay? Kita kasih anak yatim, kita kasih para penghafal Al-Quran yang setiap hari apa? Murojaah, baca Quran, berbuat kebaikan, kita dapatkan pahalanya tersebut. Tapi jangan juga diartikan begini, aku disini 150 orang berbuka puasa, berarti aku dapat 150 pahala puasa orang. Berarti saya sholat puasa mengenai. Kenapa? Wah, Gusti itu 150 misalnya turahnya oke kan betul? Tidak. Tetap puasa tadi wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi pertanyaan kita tadi, jangan sampai kita ini mohon maaf jadi orang yang tidak takut sama Allah, mudah meninggalkan kewajiban Allah. Puasa itu kan wajib ya Bapak Ibu kan? Puasa Ramadan wajib ya? Wajib. Jangan sampai kita menjadi orang yang acuh, tidak merasa takut ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita temukan Bu, wonten niku warung tutup Bu. Kan wonten Bu, tutup pakai tirai, tapi banyak kaki di bawahnya. Gitu.
Ngapain di kaki-kaki yang di bawah kiri itu? Oh, makan. Oh, sahur gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu coba kemudian selepas dari pengajian ini nanti ambil bukunya, tulis, andai ini Ramadan terakhir, andai ini Ramadan terakhirku. Berarti setelah itu kok sedikit yang berani ngomong lagi. Katanya takut capek. Setelah itu meninggal. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita tahu kita meninggal di Ramadan ke-25, kita tahu ya, berarti kita punya sisa waktu 30 hari lagi dari saat ini kan? Iya, 30 hari lagi. Kira-kira jenengan taat nggak sama Allah? Halo, sudah ngantuk mobil ini? Biasanya pengajian tekan jam itu. Soalnya aku sih orang tua dulu. Nah, kira-kira kita tahu 30 hari lagi meninggal, ya Allah, mesti kita sibuk dengan ibadah. Betul tak Pak? Kita sibukkan diri kita dalam kebaikan. Maka kita yakin, ada ini Ramadan terakhirku, aku tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mesti Ramadan ini akan kita jalani dengan sebaik-baik mungkin. Hanya Bapak Ibu, target tadi ditulis. Apa targetnya? Tadi one day one dose. Mungkin ada yang one day 1000, sehari 1000. Maksudnya apa? Infak yang langsung saya masukkan di kotak infak Masjid Al-Ma'un. Artinya apa? Berusaha setiap saat berangkat 6 masjid dan membawa infak tadi 1000 ibadah yang konsisten. Aku bismillah kan itu. Sehari 1 juz. Saya bismillah. Dan bismillah tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebaikan. Buat apa? Kemudian mohon sama Allah, ya Allah istiqomahkan aku di jalan kebaikan ini. Ya Allah mudahkan aku menjalankan. Kemudian yang ketiga, lakukan dari sekarang. Betul? Lakukan dari sekarang. Ibu-ibu, coba kita lihat rusa dengan singa. Kalau rusa dengan singa itu berlari, kira-kira lebih cepat siapa? Rusa sama singa itu lebih cepat larinya rusa. Tahu rusa Bu ya? Kita tahu kan? Rusa ini sih tidur sih. Kok kambing kok ikut aja? Ya mirip lah sama kambing ini. Nah, rusa itu kalau lari lebih cepat dari singa. Rusa itu kecepatannya Bapak Ibu bisa 70 sampai 80 km. Itu rusa. Singa itu kira-kira 50 sampai 60 km sampai 70 km. Pertanyaannya simpel. Kenapa singa bisa menangkap rusa? Jangan dijawab udah takdir ya. Takdir Ustaz, kampung. Ya memang takdir betul jawabannya. Kenapa? Karena singa fokus sama targetnya. Targetnya apa Bu? Rusa dia panik Bu. Kadang lari noleh ke belakang, noleh ke samping, memastikan singa wis tekan tanpa disadari kecepatan pun berkurang. Yang kedua, singa itu kalau berburu selalu bergerombol.
kau nggak usah diterkam. Artinya apa? Bukan tidak mungkin kita bisa mencapai target kita kalau kita fokus dengan target di bulan Ramadan tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi memang Bapak Ibu, kebaikan itu perlu kita fokus. Betul nggak? Mohon maaf, ada yang pernah di pesantren kilat? Pesantren kilat betul? Coba, kalau kita di pesantren itu Bapak Ibu semuanya kita dipaksa. Saya kebetulan 6 tahun di pesantren. Ini sudah 6 tahun lagi di pesantren. Nah, berarti 12 tahun. Semua kegiatan itu kita paksa. Sholat di masjid paksa karena anak berangkat masjid. Itu habis masjid, berangkat masjid, berangkat masjid. Makan, saya udah makan tetap berangkat ke makan. Berangkat mandi, belajar, semua kita paksa boleh. Kalau dibiarkan, jadi waktu. Kenapa? Beberapa paksaan itu berubah menjadi kebiasaan, dan beberapa kebiasaan itu berubah menjadi kebutuhan, dan beberapa kebutuhan berubah menjadi kenikmatan. Saya yakin panjenengan punya satu amalan yang kalau jenengan lakukan itu rasanya tenang. Betul loh? Kalau jenengan nggak lakukan, rasanya ada yang kurang. Jenengan lakukan, tenang hatinya. Nggak dilakukan, ada yang ngobrol, aku zikir, tapi dia menyembunyikannya, dan dia sebut-sebut kan gitu. Janganlah Bapak tiba-tiba megang apa Pak? Aku mengolah baca Quran 100 ribu ini. Ini kadang-kadang kan gitu ya guys. Jadi pasalnya udah nikmat itu mesti butuh. Namanya sudah nikmat, mesti kita nggak akan tinggalkan. Maka pertanyaannya, bagaimana proses mencintai ibadah kita? Udah maksa diri belum? Udah menjadi kebutuhan apa belum Bapak? Sudah menjadi kebiasaan atau belum Bapak? Maka kalau udah menjadi kebiasaan, berarti udah menjadi akhlak kita. Kan gitu. Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu sesuatu yang dilakukan tanpa butuh proses berpikir, spontan. Contoh, misalkan hal-hal yang spontan biasanya kita lakukan tanpa butuh proses berpikir. Ibu-ibu kalau kaget, biasanya ngomong apa? Nggak ngomong? Orang masih mungkin. Bapak-bapak deh, Pak, kalau kesandung kan gitu kan? Kesandung, kira-kira ngomong apa? Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya simpel. Apakah ketika ibu-ibu tadi kaget, itu ibu pikir dulu ngomong apa? Enggak kan? Saya tak pikir ngomong-ngomong. Mestilah. Maka kalau keluar yang jelek, nah itu kan biasanya kita lakukan selama ini. Sahabat gembira lokal keluar semua dari mulut. Maka apa? Kebiasaan yang kita lakukan. Maka biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kadang kita dengar kata-kata yang jelek, harus biasa. Tapi kita membiasakan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, persiapan yang keempat, persiapan terakhir, ya.
Persiapan terakhir itu disebut dengan persiapan ruhiyah, persiapan hati kita. Kita puasa, kita ibadah, kita lakukan kebaikan semata-mata karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain. Ini kadang-kadang kita masih banyak yang kita melakukannya karena orang lain. Contoh kecil, kalau ada kita lagi sholat, ada orang yang melihat, lama nggak sholatnya? Kalau nggak ada yang melihat, cepat dah sholatnya Bapak Ibu. Gini deh, kalau jenengan sendiri ini, jenengan lagi sholat, tidak ada yang melihat, sholatnya cepat atau lama? Cepat. Kalau nggak ada yang melihat, kalau ada yang melihat cepat. Kalau ada yang melihat, jadi cepat atau lama? Lama cepat. Jadi lama. Kalau ada yang melihat, bohong, ada yang melihat Allahu Akbar, maka usahakan semuanya lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala makhluk, tidak ada bedanya antara pujian sama hina. Wong kita bukan mengharapkan keridhaan manusia, betul tak? Kalau kita lillahi ta'ala, mau dipuji, mau dihina itu sama aja Bapak Ibu. Tidak masalah. Kenapa? Karena kita tahu sebaik-baik penilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya kita paham betul ya, cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Maka tadi doa kita yang pertama adalah, ya Allah, semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita paham betul Bapak Ibu, mungkin hari ini kita di atas tanah, bisa jadi esok tanah di atas kita. Betul Pak? Kadang-kadang kita tertipu, yang anak muda tertipu dengan usia muda, yang menganggap muda itu saatnya foya-foya. Kadang sampai lupa, ternyata syarat mati itu tidak harus menjadi tua. Betul? Kadang kita juga terperdaya dengan tubuh yang sehat. Kita terperdaya dengan tubuh yang sehat. Ternyata syarat mati tidak harus terlantar sakit. Betul? Maka hari ini Allah beri kita sempat, hari ini Allah beri kita hidup. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka tadi ada 4 persiapannya Bapak Ibu. Persiapan yang pertama apa? Fisik jasad. Kedua, kedua, ilmu. Ketiga, harta. Keempat, hati. Coba kita persiapkan persiapan 4 ini Bapak Ibu. InsyaAllah Allah akan berikan kita kemudahan dalam menjalani bulan Ramadan. InsyaAllah Bapak Ibu, karena saya sudah banyak yang kakinya mulai selonjor. Yang kedua, sudah banyak juga yang mencari-cari sandaran. Yang ketiga, matanya saya sudah, karena ternyata sudah 9:30 ternyata ya Bapak Ibu. Nah maka kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama agar Allah mudahkan kita dalam mentaati, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana dhunubana fa innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Rahman irhamna fa innaka khairur rahim. Allahumma anzil rahmata was-sihhata wal barakata wal 'afiyah wan ni'mah wal rizqa wal hidayata lana wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ya Allah li jamaati Masjid Al-Ba'an ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Rahman, istiqomahkan kami di jalan kebaikan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, istiqomahkan kami di bulan Ramadan. Ya Allah yang Maha Pengasih, istiqomahkan kami di bulan Ramadan ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sultan Muhammad Montas Nasution yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Semoga kalian diberikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tibalah di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup